selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Nah, kita jumpa lagi dalam IMPA pagi ini, walau masih harus tetap ibadah dari rumah masing-masing. Kita akan mulai IMPA kita. Untuk itu, Kak Hana ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita buka Kidung Ceria kita nyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa, pada pagi hari ini kami boleh bertemu lagi di IMPA. Ya Bapa, berkati IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Yuk dibuka Alkitabnya. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-50. Mazmur 18 ayatnya yang ke-50. Kita baca bersama-sama ya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Adik-adik, kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 20. Judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau membaca dan mendengar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel, kitab Perjanjian Lama. Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Karena ulangi ya, Yoel pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya.
haleluya. Adik-adik, ada yang masih ingat peristiwa apa yang terjadi pada awal tahun kemarin di sekitar wilayah Jabodetabek? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, sebagian besar wilayah Jabodetabek dilanda oleh bencana banjir. Bencana banjir yang terjadi ini berdampak sangat buruk adik-adik. Salah satunya banyak memakan korban jiwa. Selain itu juga banyak orang yang kehilangan harta bendanya. Nah, karena yakin adik-adik sudah tahu penyebab banjir itu biasanya karena ulah masyarakat yang suka membuang sampah secara sembarangan, tidak pada tempatnya. Mereka masih suka membuang sampah di selokan, di kali, atau bahkan di sungai. Nah, yang seharusnya tempat itu bisa menjadi aliran air yang lancar, tetapi menjadi tersumbat karena banyaknya sampah. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal bencana, bangsa Yehuda juga mengalami suatu bencana, yaitu serangan hama belalang. Serangan hama belalang ini berdampak sangat buruk. Salah satunya kerusakan total terhadap lahan pertanian dan perkebunan di Yerusalem. Seperti pada gambar ini. Nah, bangsa Yehuda mengalami serangan hama belalang sehingga seluruh dedaunan, seluruh hasil tanaman hijau habis dimakan oleh hama belalang tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa atau tertinggal untuk mereka. Lalu kira-kira apa yang bisa mereka makan ya adik-adik? Tentu tidak ada kan? Nah, sangat menyedihkan ya adik-adik. Maka dari itu Tuhan mengutus Nabi Yoel kepada bangsa Yehuda untuk menasihatkan mereka. Nabi Yoel berseru kepada bangsa Yehuda seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Nabi Yoel berkata bahwa bangsa Yehuda harus merataplah dan berkabunglah. Apa ya maksud seruan Nabi Yoel itu? Nabi Yoel menasehatkan bangsa Yehuda supaya mereka memohon ampun kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kalau dipikir-pikir, ketika kita dinasihati untuk memohon ampun kepada Tuhan, berarti kita sudah berbuat suatu kita sudah berbuat suatu kesalahan. Dan juga bangsa Yehuda melakukan suatu kesalahan sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami bencana serangan hama belalang. Ya, adik-adik, dari cerita hari ini kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, Tuhan dapat memakai berbagai peristiwa atau kejadian untuk mengajarkan anak-anaknya. Seperti contoh banjir tadi adik-adik. Tuhan mengajarkan kita dan juga Tuhan mengingatkan kita agar kita sebagai anak-anak Tuhan kita tetap patuh pada peraturan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan suka membuang sampah sembarangan ya adik-adik. Nah, selain itu juga adik-adik, berikutnya kita juga diajarkan untuk mulai mendoakan bangsa kita. Seperti yang kita tahu adik-adik, saat ini bangsa kita telah mengalami yang namanya wabah virus corona. Kita berdoa untuk pemimpin bangsa kita, presiden dan jajarannya, juga berdoa untuk para dokter dan perawat yang berada di baris terdepan untuk menangani wabah virus corona ini. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang mungkin mengalami kesulitan akibat dari dampak virus corona ini adik-adik. Nah, karena punya aktivitas, adik-adik sekarang siapkan 1 lembar kertas dan pulpen, lalu adik-adik tulis, yang pertama tulis tekadku. Adik-adik tulis tekad kalian apa? Karena kasih contoh, tekadku, aku mau mendoakan dan mau menolong temanku yang mengalami kesulitan akibat suatu bencana. Lalu yang kedua, adik-adik tulis doaku bagi bangsa. Apa yang akan adik-adik doakan untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nanti setelah IMPA sudah di gereja, adik-adik kumpulkan ya. Mama papa di rumah, om tante, opa dan oma, tolong bantu adik-adik dalam mengerjakan aktivitas mereka. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Adik-adik, sekarang saatnya kita doa syafaat. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami, Engkau boleh mengizinkan kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, tadi kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah apa yang sudah kami baca dan apa yang sudah kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami mau mendoakan untuk yang lain. Dan pada kesempatan doa syafaat kali ini, kami mau berdoa untuk adik-adik klien kami di rumah yang sudah selesai menghadapi ujian. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Apa yang mereka sudah usahakan selama ini, semoga hasilnya sesuai. Dan juga kami mau berdoa untuk gereja kami, GPB Harapan Baru, kiranya Engkau memberkati gereja ini. Juga untuk bangsa kami mau berdoa supaya bangsa kami terhindar dari segala yang namanya perpecahan. Dan juga Engkau tahu kami sedang dilanda oleh bencana wabah virus corona. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tenaga-tenaga medis yang berjuang melawan virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, banyak yang ingin kami permohonkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya Engkau lebih mengetahui isi hati kami masing-masing. Doa ini kami alaskan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, kumpulkan persembahannya di rumah, nanti kakak layan sektor masing-masing akan mengambil. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 201, judulnya Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang terbaik, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung IMPA. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya IMPA ini boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama kami. Berkati kami, jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai bertemu di IMPA minggu depan. Tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!